Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Dewan Penguji dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya, Nanda Cahaya Putra, akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk mendeteksi kelayakan air higienik sanitasi berbasis microcontroller, studi kasus air tanah Kota Bekasi. Adapun topik bahasan dalam paparan ini sebagai berikut. Kota Bekasi menjadi pilihan tempat tinggal alternatif warga yang bekerja di DKI Jakarta karena berdekatan. Berikut ini dapat dilihat grafik proyeksi jumlah penduduk Kota Bekasi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Dapat dilihat setiap tahunnya jumlah penduduk akan terus meningkat. Selain menjadi tempat alternatif tinggal, Kota Bekasi juga menjadi tempat usaha atau perusahaan, di mana dapat dilihat terdapat 203.056 jumlah usaha atau perusahaan pada tahun 2016. Dengan tingginya jumlah penduduk dan jumlah usaha atau perusahaan, tentu akan semakin tinggi pula kebutuhan akan air. Namun, berdasarkan data hasil wawancara yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, dikatakan bahwa baru kurang lebih sekitar 28% penyaluran air PDAM di Kota Bekasi. Sehingga dapat diketahui bahwa sekitar 80%-an masih menggunakan air tanah. Namun berdasarkan sebuah penelitian dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah. Di antaranya yaitu aktivitas manusia. Semakin padat jumlah penduduk, kualitas air tanah di lokasi tersebut akan semakin terancam, karena sumber pencemaran di lokasi tersebut semakin bertambah. Selain jumlah penduduk, keberadaan suatu industri juga dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Jika sebuah perusahaan tersebut tidak menaati aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi pada umumnya tidak mengetahui apakah air tanah yang mereka gunakan memenuhi syarat atau tidak. Kegiatan ini bertujuan untuk merancang sebuah prototipe yang dapat mendeteksi kualitas air higienis sanitasi. Lalu, apa itu air higienis sanitasi? Air higienis sanitasi adalah air yang digunakan untuk pemeliharaan kebersihan individu, seperti untuk mandi dan mencuci. Salah satu jenis air higienis sanitasi ini adalah air tanah. Persyaratan dan kualitas air higienis sanitasi sudah diatur dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017. Dalam kegiatan ini, parameter yang digunakan adalah pH, kekeruan, dan TDS. pH sendiri adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Sedangkan TDS adalah jumlah material yang terlarut di dalam air, dapat berupa ion-ion organik maupun anorganik seperti kalsium, natrium, dan lainnya. Sedangkan kekeruhan merupakan suatu keadaan di mana transparansi suatu zat cair berkurang akibat kehadiran zat-zat lain. Zat-zat tersebut membuat sebuah larutan seperti berkabut atau tidak jernih. Dalam kegiatan ini menggunakan 4 buah sensor. Yang pertama itu modul sensor pH yang berfungsi untuk mendapatkan nilai pH, modul sensor TDS yang berfungsi untuk mendapatkan tingkat TDS, modul sensor kekeruhan yang berfungsi untuk mendapatkan tingkat kekeruhan, dan sensor DS18B20 yaitu untuk mendapatkan nilai suhu. Nilai suhu ini digunakan untuk melakukan kompensasi suhu terhadap nilai pH dan TDS. Dalam kegiatan ini, logika fuzzy metode Sugeno yang digunakan. Logika fuzzy sendiri merupakan sebuah logika yang memungkinkan nilai keanggotaan berada di dalam rentang 0 dan 1. Nilai keanggotaannya yang menentukan tingkat kebenaran maupun kesalahan. Berbeda dengan logika konvensional yang hanya mengenal bilangan biner 0 dan 1. Logika fuzzy memiliki beberapa kelebihan, salah satunya penalaran logika ini sangat sederhana. Dalam logika fuzzy sendiri, terdapat beberapa metode yang cukup terkenal. Di antaranya yaitu Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah Sugeno. Metode Sugeno sendiri memiliki perhitungan yang sangat cepat dan sederhana, sehingga sering digunakan untuk membangun sistem kontrol. Yang membedakan metode ini dengan metode lainnya yaitu pada tahap inferensinya, di mana hasil keluaran fuzzy bukan merupakan himpunan fuzzy,
melainkan fungsi satu dimensi yang biasa disebut singleton. Pada fungsi singleton ini, setiap nilai linguistik hanya memiliki satu nilai pasti. Adapun tahapan dari metode fuzzy yaitu terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama itu ada fazifikasi, inferensi, dan difazifikasi. Dalam proses fazifikasi, masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti akan dirubah menjadi bentuk input fuzzy dan akan dibentuk variabel-variabel linguistiknya. Dalam kegiatan ini terdapat 3 buah fungsi keanggotaan, yaitu ada fungsi keanggotaan pH, di mana terdiri atas 3 variabel linguistik, asam, netral, dan basa. Kemudian ada fungsi keanggotaan TDS yang terdiri atas 3 variabel linguistik, baik, cukup, dan tidak baik. Kemudian untuk fungsi keanggotaan kekeruhan terdiri atas jernih, cukup, dan keruh. Kemudian tahap rule evaluation atau inferensi. Tahap inferensi sendiri merupakan tahapan penalaran terhadap nilai fuzzy menggunakan basis aturan yang sudah dibentuk, sehingga menghasilkan output fuzzy. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil keluaran dari metode sebelumnya bukan berupa himpunan fuzzy, tapi berupa bentuk singleton, yaitu seperti berikut, hanya garis, tidak ada nilai kabuan, di mana hasil keluaran fuzzy dalam kegiatan ini adalah tidak layak dengan nilai 50 dan layak dengan nilai 100. Adapun basis aturan yang sudah dibentuk sebagai berikut, di mana terdiri atas 27 aturan dengan kombinasi berbeda-beda. Kemudian proses terakhir dari logika fuzzy adalah difazifikasi. Difazifikasi sendiri adalah proses untuk mengubah nilai fuzzy output sehingga mendapatkan kembali bentuk tegasnya. Saya sendiri menggunakan rumus weighted average untuk metode Sugino ini, di mana dapat dilihat rumus sebagai berikut. Kemudian berikut ini adalah ilustrasi perhitungan manual, di mana dikondisikan ada sebuah air dengan pH 8,3, TDS 452 ppm, dan kekeruhan 24,66 NTU. Di sini dapat dilihat fungsi keanggotaan dari variabel pH, di mana pH 8,3 menyentuh variabel linguistik netral dan basa. Kemudian untuk TDS 452 ppm menyentuh variabel baik dan cukup. Kemudian untuk variabel kekeruhan 24,66 menyentuh di titik cukup jernih dan keruh. Di sini kita mencari derajat keanggotaan menggunakan rumus kurva trapesium, di mana rumus kurva trapesium sebagai berikut. Sehingga akan didapatkan nilai sebagai berikut untuk masing-masing variabel linguistiknya. Kemudian nilai tersebut akan kita cari nilai minimumnya, karena di sini kombinasinya menggunakan penghubung dan, sehingga yang dicari adalah nilai minimum. Sehingga akan didapatkan nilai minimum dari setiap kondisi. Di sini kondisi yang terpenuhi ada 8 rule dari 27 rule tadi. Kemudian akan dilakukan tahap difazifikasi, di mana untuk rule yang memiliki status air layak akan dikalikan 100, sedangkan yang tidak layak akan dikalikan 50. Kemudian akan didapatkan nilai weighted average sebesar 60,98. Dalam nilai ini berarti air masih dalam dikondisikan layak. Dan berikut ini merupakan tangkapan layar dari serial monitor yang dilakukan oleh prototype yang didapatkan dari prototype, di mana prototype juga mendapatkan nilai output sebesar 60,98, sehingga dapat dilihat perhitungan manual dengan perhitungan kode program sudah sesuai. Adapun berikut alir dari rancangan yang dibuat, di mana pertama kali itu sensor akan melakukan pembacaan. Kemudian sensor akan mendapatkan data berupa nilai pH, TDS, kekeruhan, dan suhu. Kemudian data tersebut akan diolah menggunakan logika fuzzy, yang kemudian akan ditampilkan ke dalam LCD. Berikut ini merupakan gambar dari instrumen rancangan kegiatan. Dalam kegiatan ini, microcontroller yang digunakan adalah Arduino Uno. Sensor pH dihubungkan ke pin A0, TDS ke pin A1, NTU ke pin A2, LCD ke pin A4, A5, DS18B20 ke pin 2. Penggunaan pin ini berfungsi untuk inisialisasi pada kode program. Sebelum melakukan pengujian air tanah di Kota Bekasi, sensor-sensor terlebih dahulu dihitung akurasinya untuk menentukan apakah pembacaannya sudah baik atau belum. Di sini, nilai pembacaan masing-masing sensor dibandingkan dengan alat konvensional atau alat pabrikan.
Berikut adalah perbandingan nilai pembacaan sensor pH. Sensor pH dibandingkan nilainya dengan pH meter. pH meter yang digunakan di sini adalah tipe ATC tipe 2011 dan dapat dilihat di tabel berikut merupakan hasil pengujiannya. Sedangkan untuk melihat seberapa baik sensor melakukan pembacaan digunakan metode perhitungan nilai MAE atau mean absolute error dan nilai MAPE atau mean absolute persentase error. MAE dan MAPE sendiri merupakan beberapa di antara banyaknya metode perhitungan akurasi. Sini dapat dilihat nilai MAE untuk sensor pH yaitu sebesar 0,11, yang berarti sensor pH memiliki selisih rata-rata sebesar 0,11 dengan pH meter. Sedangkan untuk absolute persentase error pH memiliki nilai rata-rata sebesar 1,7%, sehingga dapat dikatakan akurasi dari sensor pH ini sebesar 98,3%. Kemudian berikut merupakan pembandingan nilai sensor TDS dengan TDS meter. TDS meter yang digunakan adalah tipe EZ1. Sensor TDS ini memiliki rata-rata selisih sebesar 16,8 ppm dan nilai MAPE sebesar 4,98%. Kemudian untuk sensor kekeruhan, di sini saya membandingkan nilai sensor kekeruhan dengan hasil uji laboratorium di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, di mana di situ menggunakan turbidimeter. Dan dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut. Untuk sensor kekeruhan sendiri memiliki selisih rata-rata sebesar 2,93 NTU, sedangkan untuk nilai MAPE-nya sendiri sebesar 14,26%. Kemudian selanjutnya pembacaan sensor suhu perbandingannya menggunakan alat TDS meter, karena di TDS meter tersebut juga memiliki fitur untuk mengukur suhu air. Untuk sensor suhu sendiri memiliki rata-rata selisih sebesar 1,21 derajat Celcius dan untuk nilai MAPE sebesar 4,32%. Setelah dilakukan uji coba sensor dan mendapatkan hasil yang baik, maka prototipe dapat digunakan untuk melakukan penjualan air tanah di Kota Bekasi. Dalam kegiatan ini pengambilan air tanah dibagi menjadi dua zona. Yang pertama itu zona 1, di mana zona 1 ini merupakan zona pemukiman yang berada di dekat area industri. Dapat dilihat pada gambar yaitu untuk lokasi zona 1 terdapat 4 titik, yaitu A, B, C, dan D. Di gambar juga dapat dilihat ada bagian yang diberi lingkaran merah yang merupakan kawasan industri. Untuk zona 2 merupakan kawasan pemukiman dengan tingkat industri yang rendah. Di zona 2 sendiri ada titik A1, B1, C1, dan D1. Pengambilan air tanah dimulai dari pertengahan April sampai dengan pertengahan bulan Mei 2020. Dalam kegiatan ini, pengambilan air tanah menggunakan jerigen. Jadi, tidak dilakukan pengujian di tempat, melainkan air diambil terlebih dahulu. Adapun hasil pengujian dari air tanah dapat dilihat sebagai berikut. Di mana dapat dilihat bahwa rata-rata kualitas air tanah di masing-masing titik masih dalam status layak, kecuali pada titik C1 di minggu pertama, di mana memiliki nilai TDS sebesar 1125 ppm, sehingga mendapatkan status yang tidak layak. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan ini akan membandingkan nilai masing-masing variabel dari kedua zona, di mana dapat dilihat sebagai berikut adalah grafik perbandingan nilai pH di antara zona 1 dan zona 2. Dapat dilihat bahwa untuk nilai pH sendiri memiliki selisih yang tidak begitu jauh, di mana zona 1 memiliki rata-rata nilai pH sebesar 7,355, sedangkan zona 2 sebesar 7,525. Sedangkan untuk nilai TDS dapat dilihat memiliki grafik yang cukup signifikan bedanya, di mana rata-rata dari zona 1 memiliki nilai 264 ppm, sedangkan zona 2 649 ppm, sehingga memiliki selisih sebesar 385 ppm. Dapat dilihat pada di titik C1 ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan titik-titik yang lain, dengan rata-rata sebesar 930 ppm. Sedangkan untuk kekeruhan dapat dilihat
memiliki nilai maksimum sebesar 1,25 MTU, sehingga setiap titik masih dikategorikan dalam air yang jernih untuk kekeruhannya. Dari hasil yang sudah dipaparkan sebelumnya, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Prototipe dapat mendeteksi kualitas air dengan menggunakan logika fuzzy metode Sugeno. Nilai MAE untuk sensor pH sebesar 0,11, sensor TDS 16,8 ppm, kekeruhan 2,93 NTU, dan suhu 1,21 derajat Celcius. Nilai MAPE sensor pH sebesar 1,7%, TDS sebesar 4,98%, kekeruhan 14,26%, dan suhu sebesar 4,32%. Kemudian untuk hasil uji air tanah Kota Bekasi memiliki rata-rata air yang masih dalam kategori layak, kecuali pada titik C1 minggu pertama, berdasarkan parameter pH, TDS, dan kekeruhan. Berikut ini merupakan demo dari prototipe yang sudah dibuat. Sini saya menggunakan 3 jenis air, yaitu ada A, B, dan C, dengan kondisi yang berbeda-beda. Di sini air dibagi menjadi ke dalam 3 wadah untuk masing-masing jenis air ya. Sebelum diaplikasikan, sensor terlebih dahulu dibersihkan. Sini merupakan pembacaan dari sensor untuk jenis air A, di mana jenis air A ini yang saya gunakan adalah air dengan pH yang cukup tinggi. Di sini dapat dilihat di LCD, pH-nya itu berada di rentang 9, sedangkan untuk kekeruhannya di rentang 0 NTU atau jernih, sedangkan untuk nilai TDS-nya itu berada di rentang angka 94. Air ini dikategorikan tidak layak karena memiliki nilai pH yang tinggi. Berikut ini merupakan proses pengujian untuk air jenis B, di mana untuk air jenis B ini saya buat agak keruh dibandingkan air jenis A, dengan pH yang lebih rendah, dengan saya beri sedikit asam cuka. Di sini di LCD dapat dilihat untuk kekeruhannya sendiri berada di rentang 23 NTU, 23 sampai 24 NTU. Sedangkan untuk TDS-nya berada di rentang 180 ppm. Untuk pH-nya berada di rentang 6,7, 6,6 sampai 6,7. Sedangkan untuk jenis air C, di sini kondisinya lebih keruh dibandingkan air jenis B, dengan pH yang sedikit lebih asam juga dari air B. Pada LCD dapat kita lihat memiliki kekeruhan dalam rentang 80-an NTU, 74 NTU, di mana untuk sensor-sensor ini pembacanya tidak langsung dapat stabil, melainkan dalam rentang beberapa detik, sekitar 1 menit. Di sini dapat dilihat untuk kekeruhannya berada di rentang 81. Dapat dilihat membacanya sudah cukup stabil di rentang 81 sampai 82. Untuk pH-nya juga sudah bacanya mulai stabil, sedangkan TDS di rentang 159. Dapat dilihat untuk pH-nya sudah cukup stabil di angka
6,20-an, untuk NTU di angka 81-an. Sekian paparan dari hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.